warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah yang mana pada siang hari ini kita akan melaksanakan yaitu PMO level sekolah. Yang kedua, teriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang sangat saya hormati yaitu Bapak Ibu Guru, titip salam dari pengawas kita. Beliau tidak dapat hadir, beliau adalah sakit, tidak dapat menghadiri kita bersama. Bapak Ibu, beberapa mungkin sudah 1 bulan yang lalu kita sudah membahas ya tentang rapot pendidikan kita. Ya, yang mana rapot pendidikan kita itu yaitu adalah gambaran dari sekolah. Jadi gambaran dari sekolah itu itulah hasil apa yang kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati ya, yang saya banggakan yaitu dari hasil rapot pendidikan kita yang kemarin, berarti kita lihat di situ. Nah, SD 18 sebelum ini mendapatkan skor cuma 64,46. Jadi belum ada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, di raport pendidikan kita itu yaitu berarti di kualitas pembelajaran. Coba dilanjutkan, Bu. Nah, jadi kelemahan di SD kita kemarin itu yang telah kita bahas, belum ada peningkatan pada kualitas pembelajaran. Di dalam rapor pendidikan kemarin, ya, di situ peningkatan pada kualitas pembelajaran itu ada 6 poin yang bergaris kuning. Yang pertama sekali kemarin metode pembelajarannya, lalu manajemen kelasnya, lalu visi misi sekolah, lalu 4 pengolahan kurikulum sekolah, lalu refleksi atas praktik mengajarnya, yang keenam yaitu belajar tentang pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, inilah kualitas pembelajaran kita. Di sini warnanya kuning tapi belum merah ya, cuma 64. Tetapi kita sangat penting meningkatkan hal yang sangat mungkin sedang ya, di tingkat sedang ini. Kita menginginkan, bercita-cita supaya peningkatan pada kualitas pembelajaran itu kalau bisa amat baik ya, sangat baik ya. Ya mungkin di situ ya, di dalam kualitas pembelajaran ini ada 6 ini yang harus kita bahas dan kita olah ya, dan kita harus mempunyai tindak lanjutnya. Lanjut, Bu. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai yaitu kita akan melaksanakan pertama sekali yaitu saya ingin melihat dari apa hasil ibu-ibu ingin bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin tugas. Tolong, Bu. Nah, mulai dari diri. Jadi silakan Bapak Ibu berkelompok saja, yaitu mulai dari diri. Praktik baik apa yang sudah Bapak Ibu guru lakukan di kelas. Lalu apa yang belum Bapak Ibu guru pertimbangkan ketika merancang pembelajaran di kelas. Yang ketiga, apa yang menjadi kendala Bapak Ibu guru saat merancang pembelajaran. Nah, silakan secara berkelompok ya, sesuai dengan kelasnya ya.
Bapak Ibu diisi dulu untuk mulai dari diri. Silakan Bapak Ibu bermusyawarah atau berembuk. Kira-kira apa sih yang membuat dari diri Bapak Ibu? Jadi berunding ya. Mudah-mudahan solusi yang ada kekurangan ini akan dapat kita atasi untuk tahun yang akan datang. Oke, silakan perwakilan dari kelas 4 ya. Baik, kepada mungkin Bu Reni, perwakilan dari Kombel kelas 4. Silakan Bu Reni. Baik, untuk perwakilan kelas 4. Di sini ada pertanyaan, praktik baik apa yang sudah saya lakukan dan rekan-rekan lakukan di kelas? Yang telah kami lakukan, paling tidak yang pertama itu adalah melaksanakan kesepakatan kelas, yang mana kami melibatkan peserta didik dalam pelaksanaan mengambil keputusan kesepakatan dalam kelas tersebut. Kedua, pembelajaran mulai dari diri. Oke. Yang kedua, apa yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan ketika merancang pembelajaran di kelas? Yang kami pertimbangkan dalam pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran itu yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan kurikulum K3, kurikulum Merdeka. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Dalam arti kata di sini menyenangkan, kami membuat siswa tersebut tidak bosan dengan melakukan ice breaking misalnya, Bu. Yang kemudian mungkin pembelajaran menarik selainnya, kami akan melaksanakan tidak menjelaskan secara monoton. Kami yang menjadi teacher center, namun siswa tersendiri yang menjadi terlibat langsung dalam pembelajaran student center. Mungkin dari PowerPoint yang kami lakukan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi kendala Bapak Ibu saat merancang pembelajaran? Mungkin di sini pembelajaran yang mungkin kendala bagi kami adalah pada peserta didiknya. Dalam satu kelas itu jumlah peserta didik itu sangat terhitung itu banyak dibandingkan seharusnya sesuai dengan yang disarankan oleh pemerintah hanya sekitar 25 sampai 30 siswa. Namun pada kami temukan sekarang itu bisa mencapai 42 siswa. Hanya itu yang mungkin kami sampaikan pada kombel kami yang menjadi pertanyaan kepada Ibu. Tetapi saya ingin menanyakan, Ibu ingin menanyakan. Tadi katanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa yang telah Ibu buat untuk praktiknya berdiferensiasi itu, Bu? Boleh dijelaskan atau siapa yang menjelaskan dari kelompoknya? Baik, mungkin yang bisa menjelaskan pembelajaran diferensiasi adalah rekan kami, Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah merupakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Artinya di sini murid kita memberikan pembelajaran itu sesuai dengan bakat minatnya dan kemampuan murid tersebut. Misalkan sebelum pembelajaran dimulai kita kan melakukan asesmen awal pembelajaran. Nah, di sana kita petakan siswa kita mana yang gaya belajarnya visual, mana yang auditory, dan mana yang kinestetik. Jadi kita kelompokkan berdasarkan gaya belajar tersebut. Nah, kemudian kita juga akan membuat konten sesuai dengan gaya belajar mereka.
Bagi siswa yang visual bisa berupa gambar. Kemudian bagi siswa yang auditory kita memutarkan musik atau video pembelajaran. Dan bagi siswa yang kinestetik itu kita libatkan mereka langsung praktek. Misalkan dalam pembelajaran matematika kita misalkan membuat bangun ruang. Nah, mereka kita suruh membuat bangun ruang kubus. Nah, jadi siswa tersebut akan menjadi senang karena dia gaya belajarnya sesuai dengan kemauannya. Dan kemudian untuk kesiapan belajar bisa juga kita lakukan. Misalkan kita melakukan pemetaan kepada anak kita mana yang kesiapan belajarnya rendah, kita kelompokkan mana yang sedang dan mana yang tinggi. Nah, bagi siswa yang rendah kesiapan belajarnya, kita memberikan soal-soal yang gampang atau yang sederhana. Sementara bagi siswa kita yang kesiapan belajarnya itu tinggi, kita memberikan soal-soal yang hot. Jadi mereka termotivasi untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi artinya di sini dalam pembelajaran berdiferensiasi itu tidak semua soal itu soal itu diberikan sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut atau kesiapan belajarnya yang beragam. Misalkan 3 ya, jadi kita bikin 3 model soal juga. Selama ini kan kita melakukan penilaian, kita kasih soal 10, jadi langsung kita berikan tanpa memetakan anaknya itu terlebih dahulu. Jadi itu sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang saya pelajari. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan ya, luar biasa korban kelas 4. Apakah ada penambahan? Silakan lagi dari kelas 4. Apa yang telah korban kelas 4 yang menjadi praktik baik di kelas 4? Silakan Ibu Destri. Ya baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Jadi untuk yang pertama praktek baik kita sudah lakukan. Kita sudah mencoba melakukan berbagai macam praktek baik, tetapi dari tahun kemarin sampai tahun ini, dan sesuai dengan kekurangan kita di rapor mutu pendidikan, kita berusaha meningkatkan SDM dari guru itu sendiri, terutama di dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama tadi rekan saya Bu Reni telah menyampaikan membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik. Kalau dulu kita belum melaksanakan, sekarang tahun ini kita sudah melaksanakan, sehingga anak itu sendiri yang membuat aturan, mereka yang membuat konsekuensi yang mereka tanggung, sehingga mereka punya rasa disiplin sendiri itu. Kemudian membuat pembelajaran yang menarik ini. Saya rasa berdiferensiasi itu adalah sebenarnya pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik ya. Saya koreksi sedikit, tadi Bu Reni mengatakan teacher center, bukan teacher center tapi student center. Kita berpusat kepada peserta didik, di mana di awal tahun pembelajaran yang kita lakukan adalah melakukan assessment diagnostik kognitif dan non kognitif. Kognitif adalah untuk mengetahui kemampuan kognitifnya anak, pengetahuan anak, dan non kognitif untuk mengetahui gaya belajar, psikologi siswa, emosional anak, kondisi keluarga. Nah, itu dari asesmen diagnostik non kognitif, sehingga nanti pada saat pembelajaran apa yang akan kita ajarkan ke anak, kita bisa sudah tahu kemampuan anak begini, model anak begini, sehingga dalam merancang model ajar kita sudah tahu. Nah, berdiferensiasi yang sudah saya lakukan adalah di pembelajaran IPAS, yaitu bagian dari tumbuh-tumbuhan. Itu saya melakukan diferensiasi konten. Konten saya lakukan memang langsung mempraktikkan adalah daun seledri ketika dikasih pewarna, maka apa yang terjadi? Itu konten. Proses
kita bisa melihatkan juga kepada anak fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan itu sendiri dengan kita mengambil tumbuh-tumbuhan dan memberikan kepada anak dan juga melihatkan akar tunggang, akar serabut itu seperti apa. Kemudian diferensiasi project ya, project berarti menghasilkan. Nah, kita boleh contohkan di dalam bagaimana merawat tumbuhan tersebut supaya bagus. Nah, kita berikan tahap-tahapan sehingga anak itu menghasilkan tahap pertama mungkin baru menanam, tahap kedua menyiram, tahap ketiga hasilnya bagaimana. Itu adalah diferensiasi proses. Nah, itu yang sehingga anak tidak bosan. Kalau dulu kita asik berceramah di depan dengan melihat buku, menyuruh anak kerjakan LKPD, kemudian berpikir sendiri gitu, dan kita asik ceramah di depan sehingga anak anak SD itu kan lebih kepada kontekstual ya. Ketika kita lebih memberikan pembelajaran secara kontekstual maka akan lebih menyimpan begitu. Dan itu saya bandingkan dari tahun sebelumnya karena masih memegang di kelas 4 itu cukup berhasil untuk diferensiasi di pembelajaran IPAS begitu Bu. Kemudian yang menjadi kendala yang seperti yang disampaikan tadi tetap ya Bu, karena di sekolah negeri itu cukup padat di dalam satu kelas. Jadi untuk membagi sesuai dengan gaya belajar atau kelompok belajar kita memang harus sedikit agak ekstra. Dan juga untuk ketika kita membawa ke lapangan pun karena murid kita terlalu banyak. Dan kemudian yang menjadi kendala mungkin membangkitkan semangat siswa. Nah, membangkitkan semangat siswa itu karena kebanyakan dari kondisi pasca COVID, anak terbiasa santai. Jadi sekarang kita harus kembali membangkitkan semangat mereka, bagaimana mereka kembali semangat untuk datang ke sekolah. Kalau biasanya mereka bangun siang, kemudian lihat tugas di handphone sambil bisa main game. Sekarang mereka harus bangun pagi, datang ke sekolah, belajar gitu. Nah itu sesuatu yang mungkin kita harus tingkatkan lagi, bagaimana meningkatkan semangat dan motivasi dari siswa itu sendiri. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Terima kasih pada pembeli kelas 4 ya. Kita beri apresiasi yang sangat baik sekali. Penjelasannya cukup panjang. Saya rasa tidak perlu lagi saya menjelaskan ya. Seperti itu sudah oke banget kayak gitu. Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Terima kasih atas renungan diri, refleksi diri kepada Ibu semua. Mudah-mudahan SD 18 ini semakin maju dalam pembelajaran dan berubah untuk tahun yang akan datang rapot pendidikannya. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ya. Ini Bapak Ibu yang perlu ditingkatkan dalam kualitas pembelajaran. Ada 5 prinsip pembelajaran, yaitu 5 prinsip pembelajaran ini kita harus tahu proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Berarti karakter peserta didik ini memang sangat penting kita laksanakan. Lalu pembelajaran dirancang dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap pengembangan dan tingkat pencapaian peserta didik di saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi kita merancang sesuai dengan karakteristik siswa, perkembangan peserta didik. Makanya kurikulum Merdeka ini membuat kita sebenarnya sudah kita laksanakan zaman kami dulu, ya. Zaman Ibu dulu mengajar jadi guru awal-awal ya belum misinya Pak Asrinya sudah kami laksanakan ini. Dilanjutkan dengan pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Selanjutnya pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, 5 prinsip pembelajaran ini yang harus kita buat, kita rancang. Nah, 5 prinsip asesmen ya Bapak Ibu. Jadi
yang tadi berarti kita itu prinsip asesmen itu memang harus kita laksanakan. Jadi asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik atau menyeluruh sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif menjadi tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagaimana dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan selanjutnya. Nah, jadi dengan asesmen ini kita dapat hasil. Jadi dengan hasil asesmen juga digunakan oleh peserta didik, pendidik tenaga kependidikan, dan orang tua bahan refleksi, meningkatkan mutu pembelajaran. Seperti ini, saya lihat, saya lihat di sini, ternyata saya refleksi, mengapa Bapak Ibu mungkin mengajarnya tidak melaksanakan pembelajaran, misalnya berdiferensiasi. Tentu kepala sekolah tanya, sekali giring, sekali dilihat, ini pembelajarannya biasa saja, tidak melaksanakan itu. Mungkin kepala sekolah melihat, kenapa ya guru saya perlunya refleksi, saya harus menjelaskan, sosialisasi. Kalau kurang lagi panggil dari luar, itu namanya kita merefleksi sehingga supaya guru ini bisa. Begitu juga dengan Bapak itu, dengan anak-anak itu ya, Ibu lihat, loh anak saya ini kok gak bisa-bisa sih yang ini, apa penyebabnya? Tentu kita sebagai guru akan tahu penyebabnya apa anak ini gak bisa. Dan perkara robah lagi metode apa yang harus saya praktekkan lagi. Kan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu janganlah mengejar ini selesai sampai tuntas. Bapak Ibu itu harus tahu anak-anak. Kira-kira ini tak tahu perkalian. Mungkin cara mengajar saya ini salah. Mungkin pembagian tak tahu. Harus diulangi lagi. Setelah diulang nggak tahu juga apa faktor anak ini yang nggak bisa ini. Saya yang mengajar tak bisa, atau anak ini yang tidak fokus, atau bagaimana? Kan selalu kita seperti itu ya Bu ya. Nah, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, tenaga didik, dan meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi ujung-ujungnya itu untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya asesmen tadi, dengan atau penilaian tadi. Lanjut Bu Dina. Hasil dari asesmen sumatif dapat berupa deskripsi dari tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Jika berupa angka, maka perlu tetap dijelaskan maknanya. Selanjutnya mari kita pelajari tentang pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi dan asesmen. Ayo. Nah, jadi kalau kita belajar tentang tadi apa ibu-ibu ini, apa benarkah, apa salahkah ya asesmen ini? Asesmen awal dilakukan untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhan peserta didik untuk mempelajari sebuah kompetensi dan materi yang telah dirancang dan membantu guru merancang atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Bisa Bu? Kira-kira apa maksudnya Bu? Ya, silakan Bu. Bu Maria. Ya, yang lainnya mana? Coba aktif sedikit aja. Jangan Bu Maria terus. Terima kasih Bu. Baiklah, maksudnya asesmen awal pembelajaran sangat perlu dilakukan karena untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Maksudnya seperti ini Bu. Sebelumnya itu kan kita udah melakukan pemetaan atau asesmen awal. Nah, kita petakanlah siswa kita ini mana yang gaya belajarnya audio, mana yang visual, mana yang kinestetik. Nah, pada saat sebelum kita membuat modul pembelajaran,
kita harus mengetahui dulu minat atau gaya belajar siswa kita. Misalkan yang gaya belajarnya visual, kita harus menyediakan alat peraga atau gambar. Kemudian yang gaya belajarnya audio, kita harus menyediakan video pembelajaran atau musik, bisa juga Bu. Nah, untuk yang belajar kinestetik, itu kita harus melakukan praktek langsung. Nah, kita harus merancang, misalnya seperti ini. Dalam materi pelajaran kelas 4 pada materi IPA, di situ kan ada mengenai tumbuhan ya Bu ya, fungsi dari tumbuhan. Nah, bagi siswa yang gaya belajarnya kinestetik, kita suruh mereka langsung ke lapangan. Misalkan akar. Nah, kita kita suruh siswa tersebut mencari satu batang tumbuhan yang berada di lingkungan sekolah. Nah, kita suruh amati mereka. Nah, mereka yang gaya belajarnya kinestetik, dia akan cepat gerak Bu. Oke, baik. Terima kasih. Bu, tangan dulu untuk Ibu Maria Komber dari kelas 4. Apa yang dikatakan Ibu Maria dari Komber kelas 4 yaitu benar ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengimplementasikan di kelas. Nah, mungkin kita sampai di sini kita harus ingat, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, PMO level sekolah pada sore hari ini sudah tuntas ya. Dengan adanya PMO level sekolah, kita dapat berubah. Belajar. Itulah moto kita ya. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore.